Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021. Hari ini, Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi, seorang santo yang sangat terkenal, pendiri Ordo Saudara-saudara Dinam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil Santo Fransiskus untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami mampu mengikuti putramu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga contoh teladan hidup Santo Fransiskus dari Assisi juga menjiwai kami sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 27 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, walaupun dianggap sebagai orang asing, orang Samaria itu justru mengajarkan cinta yang tak mengenal batas, karena hatinya tergerak oleh belas kasih untuk menolong orang yang menderita. Orang Samaria itu mengajarkan kepada kita bahwa kasih bisa menembus perbedaan, dan kasih yang didasarkan atas cinta akan mampu membangkitkan rasa kemanusiaan dan belas kasih dalam diri setiap umat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dewasa ini pun terdapat banyak orang yang terkapar di sekitar kita karena sakit, tidak berdaya, atau diperlakukan tidak adil. Apakah sesama kita yang menderita itu membangkitkan rasa belas kasih dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk turun tangan memberikan pertolongan? Belajarlah dari Santo Fransiskus dari Assisi yang juga memiliki hati yang penuh cinta untuk sesamanya. Menurut catatan sejarah, Santo Fransiskus dari Assisi lahir di daerah pegunungan Umbria, Italia Tengah, pada tahun 1182. Ayahnya Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya, sedang ibunya Johanna Donapica, seorang putri bangsawan Picardia, Perancis. Fransiskus sangat dimanjakan ayahnya, sehingga berkembang menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya dan pemboros. Pada umur 20 tahun, ia menjadi prajurit dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia. Dalam pertempuran itu, ia ditangkap dan dipenjarakan selama 1 tahun hingga jatuh sakit setelah dibebaskan. Pengalaman pahit itu menandai awal hidupnya yang baru. Ia tidak tertarik lagi dengan usaha dagang ayahnya dan corak hidup mewah yang dahulu. Sebaliknya, ia lebih tertarik pada corak hidup sederhana, miskin, lebih banyak meluangkan waktu untuk berdoa di gereja, mengunjungi orang-orang di penjara, serta melayani orang-orang miskin dan sakit. Tak lama kemudian, ketika sedang berdoa di gereja San Damiano di luar kota Assisi, ia mendengar suatu suara keluar dari salib. Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah mendengar suara tersebut, segera ia berlari ke rumah mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya, lalu menjual kain-kain itu. Tentu saja hal ini menimbulkan kemarahan bagi sang ayah. Tapi bagi Fransiskus, inilah awal perjalanan panggilannya dalam mengikuti Yesus. Nah, sekarang barulah aku dapat berdoa sungguh-sungguh, Bapa kami yang ada di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sehari-harian Fransiskus mengemis sambil berkhotbah kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja. Santo Fransiskus terkenal akan 2 hal, yakni kecintaannya akan kedamaian dan lingkungan hidup. Kecintaannya akan kedamaian
diaplikasikan dengan kepergiannya ke Tanah Suci dalam menjumpai seorang sultan agar menghentikan perang salib. Selain itu, Fransiskus juga menulis doa yang sangat terkenal dengan judul Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kecintaan Fransiskus akan alam ditandai dengan menjadikan alam semesta sebagai saudaranya. Tak ayal lagi, Fransiskus sering dijumpai sedang berkhotbah kepada lingkungan hidup seperti beberapa binatang, seolah para binatang pun mengerti akan khotbah Fransiskus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk mencontoh teladan hidup Santo Fransiskus dalam kehidupan ini, untuk menjadikan perdamaian cinta sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Fransiskus berjuang untuk mewujudkan apa yang dikatakan dalam Injil hari ini. Ia ibarat orang Samaria yang merawat orang yang jatuh ke tangan penyamun. Meskipun ia tidak mengenal orang itu, tetapi belas kasih yang ada di dalam hati Fransiskus menggerakkan ia untuk meninggalkan segala-galanya dan akhirnya memilih untuk menjadi pelayan bagi orang-orang miskin. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, semoga pada pesta Santo Fransiskus ini, semua putra-putri Fransiskus dan para penggemar atau pencinta Fransiskus semakin diajak dan disadarkan untuk sungguh melaksanakan cita-cita Fransiskus dalam hidup ini, menjadikan semua orang sebagai saudara dan saudari. Bila mana kita mampu mewujudkan perjuangan persaudaraan semesta, maka yakin dan percayalah dunia akan semakin diliputi oleh rasa damai. Selamat pesta Fransiskus, semoga Tuhan selalu memberkati kita.